Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Pramudika Alfian Kumara dan rekan saya Ar-Razi Muhammad akan mempresentasikan hasil penelitian mini project kami yang berjudul Comparison of Morphological Threshold and Fully Convolutional Neural Network for MRI Brain Tumor Detection and Segmentation. Adapun latar belakang dari penelitian kami, citra medis mempunyai peranan penting dalam dunia medis, yaitu digunakan untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan citra dari organ tubuh manusia. Magnetic Resonance Image atau MRI yang digunakan untuk analisis organ tubuh manusia, salah satunya yaitu deteksi tumor. Segmentasi citra yang akurat akan membantu dan memudahkan dalam pengambilan keputusan dalam deteksi penyakit. Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, banyak metode pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan segmentasi citra mulai dari thresholding, machine learning, deep learning, dan sebagainya. Dalam penelitian kali ini, digunakan teknik segmentasi citra dengan menggunakan metode konvensional dan metode cerdas. Tujuan dari penelitian kali ini, yang pertama adalah mengembangkan algoritma untuk segmentasi deteksi MRI Brain Tumor Detection. Yang kedua adalah membandingkan dua metode segmentasi citra, yaitu metode konvensional threshold, operasi morfologi, dan metode cerdas FCNN. Penelitian ini merujuk dari dua literatur, yaitu yang pertama, Brain Tumor Segmentation to Calculate Percentage Tumor Using MRI, yang dilakukan oleh Anissa Wulandari dan kawan-kawan tahun 2018 dengan menggunakan teknik segmentasi thresholding dan watershed. Dengan mendapatkan hasil penelitian berupa rata-rata error dari perhitungan area tumor sebesar 10% dari 14 citra brain tumor MRI. Sedangkan penelitian yang kedua yaitu Automatic Brain Tumor Detection and Segmentation using U-Net-based Fully Convolutional Network yang dilakukan oleh Hao Dong dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan menggunakan teknik segmentasi yaitu FCNN dengan menghasilkan akurasi sebesar 0,86 berdasarkan perhitungan Dissimilarity Coefficient untuk dataset BRADS 2015. Metodologi dari penelitian kami, karena penelitian kami menggunakan dua metode, maka kami memisahkannya sebagai berikut. Yang pertama, metode Morphological Threshold Segmentation, kami menggunakan metode berdasarkan threshold segmentation dengan algoritma sebagai berikut. Yang pertama, input original image, kemudian dilakukan pre-processing, kemudian threshold segmentation dengan output keluaran brain tumor detection. Sedangkan untuk FCNN, mulai dari input image, kemudian menghitung contraction path, kemudian melakukan algoritma expansion path, dan kemudian dilakukan brain tumor detection. Metode selanjutnya yaitu morphological threshold segmentation pada tahap pre-processing. Jadi pada tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu skull stripping dan morphological operation. Pada tahap skull stripping, tahap pertama yaitu grayscale conversion. Dengan mengkonversi original image berupa citra RGB, yang mana citra RGB memiliki 3 komponen warna, yaitu red, green, blue di setiap pixel. Setiap komponen warna mempunyai nilai 8 bit, yaitu antara 0 sampai 255, sehingga perlu diubah menjadi citra grayscale karena segmentasi citra threshold bekerja berdasarkan tingkat keabuan dari suatu citra. Selanjutnya yaitu setelah proses grayscale conversion, tahap selanjutnya yaitu dengan threshold dan opening. Setelah citra dikonversi menjadi citra grayscale, kemudian citra diubah menjadi citra binary, yang mana citra binary memiliki dua kemungkinan nilai piksel, yaitu hitam dan putih atau 0 dan 1. Citra biner muncul dari hasil proses thresholding, segmentasi, atau morfologi. Kemudian dilakukan operasi opening untuk menghilangkan noise
berupa bintik-bintik kecil. Pada bagian ini merupakan step pertama sebelum dilakukan proses segmentasi. Selanjutnya, memasuki step berikutnya yaitu fill image. Fill image digunakan untuk merekonstruksi citra dan menutup warna hitam lubang-lubang pada citra utama sehingga citra menjadi lebih baik. Kemudian dilakukan operasi erosion, yang mana operasi morfologi erosion kali ini dengan menghilangkan 15 layer dari tiap pixel untuk menghilangkan sisi tepi pada citra berupa tulang tengkorak. Dan selanjutnya yaitu tahap masking, skull stripping. Citra hasil operasi erosi kemudian dimasking untuk menajamkan dan menghaluskan citra. Dan didapatkan citra dengan skull stripping, sehingga dapat diketahui batasan antara objek dan latar belakang. Pada tahap selanjutnya yaitu operasi morfologi. Pada tahap pertama operasi morfologi yaitu melakukan perhitungan pada gradien magnitude yang berfungsi sebagai fungsi segmentasi. Gradien magnitude ini berfungsi untuk mencegah terjadinya oversegmentasi pada proses watershed, di mana high gradient sebagai batas dari objek, low gradient sebagai objek itu sendiri atau objek di dalam batas tepi. Selanjutnya masuk pada tahap watershed transformation. Watershed transformation digunakan untuk memisahkan objek pada sebuah citra. Watershed transformation bekerja berdasarkan cara mencari catchment basins dan watershed ridge lines pada sebuah citra dengan merubahnya menjadi permukaan di mana light pixel tinggi, di mana light pixel dengan nilai tinggi dan dark pixel dengan nilai rendah. Selanjutnya adalah operasi morfologi. Operasi ini untuk menentukan latar depan pada sebuah citra, yaitu dimulai dengan operasi morfologi opening. Operasi morfologi opening merupakan operasi morfologi erosi yang diikuti dengan dilatasi. Selanjutnya, citra hasil dari opening morfologi kemudian dilakukan proses opening reconstruction. Proses ini merupakan proses operasi erosi diikuti dengan morfologi reconstruction untuk memperjelas citra. Kemudian dilakukan proses morfologi opening closing yang digunakan untuk menghilangkan dark spot pada objek utama. Dan yang terakhir adalah menggunakan operasi opening closing reconstruction untuk memperjelas dan memperhalus citra dari proses sebelumnya. Sebelum melakukan segmentasi citra di-adjust untuk meningkatkan kontras dari objek utama. Tujuan dari ini adalah untuk membantu proses segmentasi akhir. Threshold bekerja berdasarkan tingkat keabuan dari citra dan berfungsi untuk mengubah citra keabuan menjadi citra biner, yang mana bergantung pada nilai threshold sehingga dapat diketahui daerah mana yang termasuk objek dan latar belakang dengan persamaan sebagai berikut. Jika nilai threshold diatur terlalu tinggi, maka akan menghilangkan informasi penting dari citra. Sedangkan jika terlalu rendah akan menyebabkan kesalahan deteksi atau false edge, sehingga didapatkan output dari threshold segmentation berupa brain tumor detection. Pada proses fully convolutional neural network, itu terdapat dua proses, yaitu contraction part dan expansion part. Contraction part itu terdiri dari dua buah konvolusional diikuti dengan aktivasi relo. Kemudian dilakukan juga proses max pooling. Jadi dalam satu proses loop sampling itu terdapat dua konvolusional, diaktifasi dengan relo, kemudian dilakukan max pooling. Nah, setiap proses ini akan menggunakan jumlah feature channel. Hal ini dilakukan untuk membuat sebuah diskriminator yang akan melakukan klasifikasi. Proses ini dilakukan agar agar model akan semakin mengerti apa yang perlu diekstrak dari sebuah citra.
tapi semakin kehilangan di mana lokasi dari hal tersebut karena ukuran dari citranya nanti akan menjadi lebih kecil. Kemudian ada proses expansion, ini kebalikan dari contraction, yaitu kita lakukan upsampling. Nah, proses upsampling ini akan mengembalikan posisi di mana dari apa yang sudah kita dapat dari proses downsampling tersebut. Nah, proses upsampling itu sendiri terdiri dari upsampling diikuti dengan proses penyatuan dengan dengan downsampling pada tahap yang sama, nanti akan kita lihat. Kemudian dilakukan lagi 2 kali konvolusional dan diaktifasi menggunakan value. Ini akan kita lihat pada diagram berikutnya. Proses contraction itu menentukan apa, tapi kehilangan di mana. Pada proses expansion itu akan mengembalikan di mana dari apa yang didapat dari proses contraction tersebut. Oke, ini adalah arsitektur unit yang kita ambil dari referensi yang kita gunakan. Ini paper yang dibuat oleh Dong dan kawan-kawan pada tahun 2017. Di sini ada sebuah image dengan lebar dan tinggi 572 kali 57 pixel dengan channel 1. Kemudian dilakukan konvolusional sehingga filter channelnya itu menjadi 64. Kemudian dilakukan max pooling sehingga diambil nilai tertinggi, namun nilai tertinggi pada dari beberapa segmen di image tersebut, namun jadi ukurannya menjadi setengahnya, 568 jadi 284. Nah, dalam satu proses ini, satu tahapan ini tujuannya untuk dalam feature, tapi ukurannya akan menjadi lebih kecil. Dari sini jadi 64, jadi 128, tapi ukurannya itu menjadi lebih kecil setengahnya. Ini 568 menjadi 284. Kemudian setengahnya lagi menjadi 140, tapi lebih tebal 256. Berikutnya berlanjut hingga tahapan paling bawah, yaitu ukurannya menjadi 28 atau ini 30 kali 30, tapi kedalamannya 1024 feature channel. Nah, proses ini dilakukan untuk menentukan apa yang akan diambil dari image tersebut. Jadi akan melakukan diskriminator di sini. Kemudian setelah mendapatkan apa yang perlu diambil, kita perlu kembalikan lagi nih posisinya dari image tersebut. Jadi kita lakukan upsampling. Kemudian kita gabungkan dengan hasil downsampling pada tahapan yang sama di sini. Kemudian kita lakukan konvolusional kembali. Kemudian kita lakukan upsampling lagi sehingga ukurannya menjadi lebih tinggi, tidak 28 menjadi sini 104. Kemudian digabung dengan yang ini, hasil downsampling yang ini kita naikkan lagi. Pada akhirnya menjadi ukuran 388 kali 388 dengan feature channel sebanyak 2. Di sini terdapat 2 pada paper ini, tapi yang kami lakukan pada tugas kami ini kami sederhanakan, yang mana ukuran input image menjadi 128 kali 128, kemudian kedalamannya di 16. Pada tahapan berikutnya sini 16, sini 32, sini 64, 128, 256. Nah, kenapa kami sederhanakan? Itu karena keterbatasan dari resource pemrosesan yang kita punya, seperti itu. Karena kalau terlalu banyak, terlalu besar, itu PC-nya nggak kuat. Karena memang butuh pemrosesan yang besar di sini. Kemudian kita lanjutkan, ini hasil dalam pembahasan dari proses morphological threshold. Di sini didapatkan maksimal dari akurasi itu sebesar 99,53%. Ini akurasinya lumayan tinggi, bahkan hampir 100% seperti itu. Kemudian predictive value nilai maksimal dari ini 98,43, untuk DSC 95,07, Jakarta 90,60, sensitivitasnya 1. Ini nilai maksimal. Kemudian rata-rata dari 100 sampel yaitu 96,59. Kemudian positif predictive value-nya 74,94. Dash similarity-nya
74,14, Jakat 63,18, dan sensitivitas sebesar 0,7869. Pada FCNN, maksimalnya ini sebenarnya jauh lebih tinggi daripada yang morphologikal. Seperti itu. Jadi ini akurasinya 99,87, ini lebih tinggi. Positive predict value 99,98, hampir 100 malah. Ini 98, DAS-nya 97,08, ini 95, Jakat ini 94, di sini 90, sensitivitasnya sama-sama 1. Tapi rata-ratanya menjadi lebih rendah. Rata-rata dari satu sampel itu 90,74, sedangkan ini 96. Ini PVV-nya 74,71. Ini pada akhirnya menjadi lebih rendah pada rata-rata. Kenapa? Karena pada proses morphological threshold segmentation ini ada dua image yang gagal dideteksi. Artinya TP atau true positive-nya sama dengan 0. Sedangkan pada FCNN itu terdapat 7. Artinya ada 7 yang gagal di 7 image yang gagal di prediksi. Artinya TP-nya sama dengan 0. Nah, kemudian pada proses morphological threshold ini ada 14 gambar itu yang mana false positifnya itu jauh lebih tinggi ketimbang true positif. Sedangkan pada FCNN itu terdapat 13 yang false positifnya itu lebih tinggi daripada true positif. Sehingga dari proses itu karena di sini ada 7 image yang gagal diprediksi, akurasinya menjadi 0, sehingga mempengaruhi hasil keseluruhan dari akurasinya. Jadi rata-rata akurasinya menjadi lebih rendah daripada yang ini. Karena di sini yang gagal cuma 2, seperti itu. Kemudian ini ada tabel perbandingan dari MRI image yang di sini file pasien 4942 nomor /14. Controlnya seperti ini. Kemudian pada morphological didapatkan hasil seperti ini. Akurasinya 99,83, kemudian pada FCNN itu 99,37. Dapat kita lihat bahwa FCNN memang jauh lebih kecil ya dari pada yang ini. Kemudian pada ini pada tabel 66 pada pasien 6667/ke-12 downloadnya seperti ini. Proses morphological threshold itu hasilnya 99,51, mirip. Tapi pada FCNN itu jauh lebih mirip, yaitu 99,87, seperti itu. Jadi memang ini jauh lebih mirip ketimbang yang ini. Jadi nilai kita ambil yang best case, nilai yang tertinggi. Kemudian kesimpulan, threshold segmentation merupakan salah satu metode yang cukup baik untuk segmentasi citra. Khususnya kalau kasus ini adalah tumor MRI, dan tumor MRI dengan akurasi yang cukup tinggi. Namun untuk mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi itu harus ditunjang dengan proses preprocessing yang tepat dengan memperhatikan kontras warna citra. Kemudian metode tersendiri dirasa kurang efektif jika digunakan untuk data dengan jumlah yang banyak, karena untuk mendapatkan nilai threshold masih dilakukan dengan tuning manual. Sedangkan untuk metode FCNN ini merupakan sebuah metode deep learning, artinya full black box, yang mana tingkat akurasi perhitungannya itu sangat bergantung dengan jumlah data maupun kualitas data yang dijadikan data training. Metode FCNN sebenarnya juga secara efektif dapat digunakan apabila dataset yang dipakai itu berjumlah sangat besar, sehingga hasil prediksi juga menjadi lebih baik, lebih akurat, dan proses prediksinya sendiri menjadi jauh lebih singkat, seperti itu. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.